Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Pada kesempatan pagi ini untuk kitab Syama'il Muhammadiyahnya kita jeda dulu. Ada hal yang menarik yang akan kita sampaikan dan pelajari bersama tentang perniagaannya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Selain daripada kesuksesan yang berlimpah ruah, ternyata bermula di sini tumbuh bibit-bibit cinta dari Ummuna Khadijah Al-Kubra kepada Sayyidil Mustafa Al-Murtada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beliau lahir sampai di masa fatat itu hidupnya penuh dengan keprihatinan, sehingga beliau ini menjadi sosok yang tangguh. Dengan kondisi seperti itu ternyata mampu menjadikan pribadinya menjadi sosok yang jauh lebih baik, jauh lebih dewasa, dan bisa mengarungi kehidupan sebagaimana mestinya. Beliau kecilnya mengembala kambing. Begitu menginjak kepada usia remaja, beliau baru di sini titik mula beliau ini melakukan perniagaan. Dalam kisah yang menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menginginkan dirinya daftar menjadi karyawannya seorang janda kaya yang terkenal juga dengan kesolehannya ini janda. Selain gajinya yang besar juga baik sama karyawan-karyawannya. Suatu ketika Sayyiduna Muhammad, beliau ini menjadi salah satu karyawan dan dipercayakan oleh Ummuna Khadijah membawakan dan menjajakan dagangannya itu antar kota kalau dulu. Tapi kalau sekarang, dulu Nabi tinggalnya di Mekah dan tempat perniagaan Nabi ini sekarang sudah beda negara. Kalau dulu bahasanya masih antar kota, karena Basrah itu, karena Syam itu masih sebutan kota, bukan sebuah negara. Jarak perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dari Mekah sampai kepada Syam itu kurang lebih antara jarak 1.500 km sampai 2.000 km. Nah, jarak ini kalau dimisalkan kita tinggal di Bogor nih, jarak 1.500 sampai kisaran 2.000 km itu adalah jarak Bogor ke Bali via darat. Jadi Masya Allah, Indonesia salah satu bagian daripada negara di dunia yang luas sekali tanahnya. Kalian mungkin yang belum keluar negeri kayak ngerasa biasa aja gitu, kayak B aja Indonesia tuh. Tapi ini tanya yang paling
banget, deket-deket ini udah keluar negeri tuh Mekaila. Ini di Arab itu tanahnya gersang. Kalau mau nanam tuh kita agak ragu, tumbuh apa tidak gitu. Dan tidak semuanya Jazirah Arab itu bisa mudah menimbulkan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau di Mekah kayak terkhusus gitu, di Taif deh di situ. Di kota-kota atau kampung-kampung lainnya nggak bisa. Kalau kita kan jangankan khusus nanam, ente makan mangga digerogotin tuh, bijinya dilemparin ke tempat sampah tumbuh. Bener gak Ben? Ente makan buah rambutan, bijinya dilempar tumbuh. Ini Rasul dari Mekah rutenya kemana dulu? Berangkat dari Mekah lanjut ke Yasrib, kalau sekarang tuh Madinah. Baru jalan lagi ke kota-kota yang lain, terakhir dan memang menjadi tempat tujuan itu ke Syam. Di Syam ini sekarang itu termasuk negara Mesir, termasuk negara Palestina, termasuk Israel, itu Syam. Yang pernah ke Mekah dia mampir misalkan kayak ke Hadhrul Maut, kayak ke Riyadh, sama-sama Arab tapi beda. Tapi jelas mereka beda karena beda negara gitu loh. Ini perhatikan, kalau kayak Yaman itu negaranya kecil. Mungkin kalau kita bisa jadi tuh negara Yaman itu untuk di Indonesia berapa luas provinsi yang ada di Indonesia gitu. Nggak gede-gede kayak Indonesia. Makanya jumlah penduduknya jauh lebih besar, berkali-kali lipat Indonesia ini. Insya Allah pokoknya ya. Kalau di negeri Syam, itu berbeda banget dengan negeri Arab atau Mekah dan Madinah. Kalau Arab dan Madinah, gunungnya itu mungkin kayak gunung pada umumnya, cuma bukan berbentuk pohon-pohonan. Kalau di kita, di sana batu-batu gitu Ada rumput, tapi rumputnya rumput liar dan nggak terlalu banyak, pada kering-kering. Ini Rasul singkat ceritanya sampai ke Syam. Dulu Rasul kendaraannya unta, maka dengan melihat jarak yang ditempuh, diperkirakan Rasul dari berangkat sampai pulang lagi, kisaran waktu yang dibutuhkan adalah 3 sampai 4 bulan. Lama berniaganya. Ya mungkin kalau zaman sekarang mah gampang, sebentar nyampe, sehari juga dagang di sana, habis seminggu udah balik lagi karena pakai pesawat. Nih pas Sayyidatuna Khadijah nitipin barang dagangannya kepada Rasul, ditemani sama karyawan kepercayaannya Sayyidatuna Khadijah, yaitu Maisarah. Dalam perjalanan menuju ke Syam, begitupun sebaliknya Syam kembali ke Mekah, banyak hal-hal baru yang ditemukan oleh Maisarah dari keajaiban dan keanehan yang ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Maisarah 3 sampai 4 bulan hidup sama Nabi, tidak nemuin sedikit pun celah aib keburukannya Rasul. Bahkan tiap hari menemukan hal yang aneh, dan terus dilihatnya oleh Maisarah kemuliaan demi kemuliaan terpancar daripada jiwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Mekah berjalan Maisarah pakai unta sama Rasul. Ini sepanjang di perjalanan manusiawi. Nabi itu bashar, manusia, pasti Nabi makan. Betul gak Pasti Nabi minum, istirahat. Ini Maisarah sepanjang menemani Rasul, tidak ada satupun sifat yang bikin ilfil, bikin gitu, enggak. Tapi justru Masya Allah,
luar biasa, ajib, bagus, tim semuanya. Sampai begitu Maisarah ketika menuju kepulangannya ke kota Mekah, menggebu-gebu dalam perasaannya ingin menuangkan cerita yang banyak selama menemani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada majikannya yang terbaik, yaitu Ummuna Khadijatul Kubra. Ini ternyata begitu Rasul lagi daftar jadi karyawannya Sayyidatuna Khadijah, di situ sebetulnya Sayyidatuna Khadijah kan pasti ketemu amin, sudah tumbuh bintik-bintik cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini Sayyidatuna Khadijah bukan cewek murahan yang mudah jatuh cinta. Ini udah ada perasaan, tapi masih tetap ditahan. Pengen tahu dulu nih laki-laki tuh karakternya kayak gimana. Makanya ketika Maisarah pulang, Maisarah pengen cerita, dan sebetulnya Sayyidatuna Khadijah tuh pengen bertanya. Yang satunya pengen cepet-cepet cerita, yang satunya ternyata memang mau bertanya. Singkat cerita karena disingkatkan oleh Ummah yang bercerita. Itu nyampe Maisarah, buka ini gerbang rumahnya Sayyidatuna Khadijah. Udah berpesan Sayyidatuna Khadijah kepada khadimnya, kepada pembantunya, nanti kalau Maisarah datang sama Muhammad, langsung kamu bukain gerbangnya. Karena tujuan Sayyidatuna Khadijah bukan mau ketemu Rasul, mau ketemu Maisarah, mau nanyain bagaimana sih itu sosok laki-laki yang ganteng itu, gitu. Begitu nyampe udah disambut sama pembantu-pembantunya Sayyidatuna Khadijah. Ini Sayyidatuna Khadijah itu orang terkaya di Mekah. Dan dulu 3/4-nya kota Mekah itu atas nama sertifikatnya itu Sayyidatuna Khadijah. Jadi seperempat untuk rakyat bagi-bagi, 3/4 kota Mekah itu milik daripada kekayaannya Sayyidatuna Khadijah. Ceritanya datang Maisarah. Pas begitu datang, disambut dan dijamu. Kan orang datang itu pasti capek. Apalagi jelas ini bukan habis tamasya, habis dagang, habis kerja. Ini udah beres dijamu, udah beres istirahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamit pulang karena nggak ada lagi hajat. Sayyidatuna Khadijah di dalam rumah udah greget. Begitu beres semuanya, langsung dibahas. Main, kan Maisarah namanya. Main, sini. Akhirnya Maisarah nyamperin kepada Nabi. Kata Sayyidatuna Khadijah, main, gimana perjalanannya? Perniagaan kamu dengan laki-laki itu gimana? Sama Muhammad itu gimana? Kata Maisarah, wahai Kangjeng Mami, wahai Nyonya, saya juga sebetulnya pengen bercerita banyak. Emang kenapa? Kenapa Mais? Kenapa? Wahai Nyonya, selama kami berjalan, aku laki-laki, tapi aku ngerasa jatuh cinta dengan sikap dan akhlak yang terlihat daripada sosok laki-laki yang bernama Muhammad tersebut. Lalu kata Sayyidatuna Khadijah, tutur katanya lembut. Selama perjalanan pasti ada capeknya. Biasanya kan kalau capek mudah ke emosi, bener gak men? Tidak ada marahnya. Capek padahal ngangkatin barang selalu dengan santainya, selalu dengan kemurahan senyumnya. Setiap transaksi itu beliau ramah sekali. Bahkan beberapa kali kejadian banyak orang yang awalnya nolak ketika saya yang menjajakan kata
pas begitu Rasul levis nih 70.000 dapat, itu orang-orang pada langsung nyamperin. Justru saya ini kata Maisarah ngelihat begitu, udah aja saya udah jadi pembantunya itu Muhammad yang selalu menjajakan. Karena kalau saya yang jajakan, tidak ada orang yang datang. Saya ketok-ketok pintu malah dikunci. Tapi kalau Rasul, kalau Muhammad nih yang jajakin, orang yang rumahnya terkunci pun jadi dibuka pada perempuan. Luar biasa. Orang udah jatuh cinta, yang didengar baik-baik semua, tambah cinta gak? Udah. Jadi kalau diibaratkan mah di kepalanya, di matanya, di hatinya, lope. Sayyidatuna Khadijah banyak. Karena orang yang dicinta pasti kita ini ingin selalu mendengarkan kisah tentangnya. Betul tidak? Padahal itu udah diceritain, tapi kita cerita itu tuh gimana sih? Cerita itu tuh gimana sih? Terus aja ceritain sampai kita bosan kita menceritain. Karena dia senang pengen terus diceritain. Ini nambah cinta. Mungkin kalau ibarat candanya Sayyidatuna Khadijah begitu mendengar daripada kisah Rasulullah dari Maisarah, tidurnya melembut. Tapi lihat ini Ustazah, perempuan mulia itu tidak akan pernah menghinakan laki-laki yang dicintanya. Jadi kalau laki-laki yang dia cinta, dia tidak akan pernah ridha dilukai olehnya atau terhina karena sebabnya. Karena perempuan yang hina itu DM, laki-laki yang menurut dia suka dia DM, itu menghinakan kamu kepada laki-laki itu. Jadi perempuan itu kalau suka kepada laki-laki yang terbaik pakai wasilah, pakai asbab, jangan langsung main sama dia. Ini Sayyidatuna Khadijah punya perasaan dan punya niat yang baik, ingin diperistri sama baginda Nabi, minta wasilah kepada orang-orang yang terdekat dengan Nabi. Makanya saat itu Sayyidatuna Khadijah mengutus orang kepercayaannya untuk mendatangi paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Nah, mendatangi kepada Abi Thalib untuk menyampaikan niat baiknya, lamarannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Thalib menyampaikan kepada utusannya Sayyidatuna Khadijah, aku ini hanya pamannya. Jadi aku tidak bisa ngasih jawaban mau ataupun tidaknya. Nanti tunggu beberapa waktu, beberapa hari, pasti amanah ini aku sampaikan kepada ponakanku, dan secepatnya jawaban itu sudah ada dan kami nanti akan sampaikan. Akhirnya Abi Thalib memanggil Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh utusannya Sayyidatuna Khadijah. Laki-laki yang soleh ditawarin oleh pamannya, oleh amiknya, ada lamaran dari seorang wanita yang terpandang, yang mulia dan juga solehah. Maka singkat ceritanya Rasulullah menerima daripada lamarannya Sayyidatuna Khadijah. Baik banat, insyaallah bukrah kita lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.